Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arsyada Rahma selaku dosen pengampu Quran dan Hadis pada hari ini. Pada kelompok kami ingin membahas mengenai materi pembagian hadis berdasarkan kualitas rawinya. Sebelumnya, kelompok kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Berliana Amin, ada Atika Putri Pranadia, kemudian ada Fadilah Khalisa Anwar, ada Lutfiah Hanum Putri Santoso, dan yang terakhir ada Aulia Reski Daulay. Sebelumnya, pokok bahasan yang kami bahas itu ada 5 materi. Yang pertama mengenai definisi hadis, kemudian macam-macam hadis, yaitu menurut kualitas rawinya, ada 4. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Sebelumnya kita memberikan sedikit pengertian mengenai hadis itu sendiri. Hadis secara bahasa berasal dari kata hads yang berarti pesan atau berupa berita. Kemudian secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memiliki tingkatan keabsahan berdasarkan sanad rantai rawinya dan juga matan atau isi hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis sahih. Secara etimologi, kata sahih berarti sehat, sehingga hadis sahih dapat dimaknai sebagai hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Pengertian hadis sahih merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki ingatan yang sempurna, sanadnya bersambung, tidak bercacat, dan tidak janggal. Para ulama biasanya membagi kualitas hadis menjadi 3 jenis: sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih menjadi salah satu sumber hukum Islam dan dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Contoh kitab yang memuat hadis sahih antara lain Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya tidak kabur serta memiliki lebih dari satu sanad. Nah, jenisnya itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah salah satu bunyi hadis hasan li ghairihi diwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu dari Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal?" Lalu wanita tersebut menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Yang kedua itu ada hadis hasan lizatihi. Hadis hasan lizatihi adalah salah satu jenis hasan yang sudah memenuhi persyaratan. Para perawinya telah memiliki sikap yang baik, tapi daya ingat dan hafalannya miliknya belum sampai. Sama dengan perawi hadis sahih. Contohnya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai dari Abu Imran Al-Jauni dari Abu Bakar bin Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang dianggap lemah atau tidak dapat diandalkan dalam sanad, rantai perawi, atau matan. Teks hadis dhaif dapat disebabkan oleh perawi yang tidak dapat dipercaya, cacat dalam sanad, atau ketidaksesuaian matan dengan hadis-hadis yang lebih kuat.
Contoh hadis daif, siapa yang berdusta terhadapku, hendaklah ia bersiap-siap menepati tempatnya di neraka. Hadis di atas dianggap daif karena ada perawi dalam sanadnya yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan pegangan dalam ajaran Islam. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, validitas hadis memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan sesuatu ajaran atau tindakan. Oleh karena itu, para ulama hadis melakukan kajian yang cermat terhadap sanad dan matan hadis untuk menentukan kekuatan atau kelemahannya. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Istilah maudhu berarti dibuat atau dipalsukan. Hadis maudhu dianggap sebagai jenis hadis lemah yang paling buruk dan tidak diterima sebagai sumber hukum Islam. Pemalsuan hadis maudhu dimulai pada akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah dan semakin meluas setelah masa tersebut. Pemalsuan hadis maudhu dipengaruhi oleh konflik politik, kebencian, kebodohan, dan fanatisme. Ada sekitar 14.000 hadis maudhu yang beredar saat ini. Beberapa contoh hadis maudhu di antara lain yaitu hadis maudhu tentang mencari rezeki, hadis maudhu tentang mengenal diri sendiri, hadis maudhu tentang tafakur, hadis maudhu tentang ikhtilaf umat, dan hadis maudhu tentang jihad. Dalam kajian hadis, penting untuk mewaspadai hadis maudhu dan merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya untuk memastikan keabsahan hadis tersebut. Kemudian, berikut ini merupakan salah satu kalimat motivasi, yaitu Rasulullah SAW bersabda,